Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wirawati Amin, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video yang merupakan penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap dosen untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang terdiri dari 5 SKS, di mana 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan persalinan normal dengan ruang lingkup, konsep dasar asuhan persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, asuhan kebidanan kala 1, 2, dan 3, perubahan fisiologi dan psikologi pada kala 4, pemantauan kala 4, adaptasi bayi baru lahir segera setelah lahir, asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama, serta pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini tergambar dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 10 CPMK untuk persalinan dan bayi baru lahir. Yang pertama, menjelaskan tentang fisiologi persalinan atau proses persalinan. Kedua, mampu menjelaskan tentang psikologi ibu bersalin, mampu mempraktekkan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk membantu menegakkan diagnosa kebidanan, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin, mampu menjelaskan tentang evidence base dalam asuhan persalinan, mempraktekkan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, menjelaskan dan mengidentifikasi pengenalan tanda-tanda bahaya pada masa persalinan, adaptasi fisiologi bayi baru lahir, serta mempraktekkan manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, asuhan kebidanan kala 2 persalinan, asuhan kebidanan persalinan kala 3, perubahan fisiologi dan psikologi dalam kala 4, pemantauan kala 4 persalinan, adaptasi bayi segera setelah lahir, asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama, serta pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Untuk sistem pembelajaran pada masa pandemi, saya melakukan perkuliahan secara daring dan luring, di mana untuk teori saya berikan secara daring melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian untuk praktek dilakukan secara daring di laboratorium dengan membagi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang mahasiswa. Untuk metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah, kemudian tanya jawab, ada simulasi dan demonstrasi di laboratorium. Jadi di sini sebelum mahasiswa melakukan secara mandiri akan diberikan dulu demonstrasi setiap keterampilan yang akan didemokan oleh dosen pembimbing. Setelah itu nanti baru mahasiswa akan melakukan secara mandiri dengan penuntun belajar. Adapun metode yang lain adalah role play, di mana mahasiswa diberikan skenario berupa kasus
dan mereka akan mendemonstrasikan sesuai dengan kasus tersebut di laboratorium. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa pada pembelajaran di kelas dimulai dengan penyamaan persepsi, kemudian penyampaian deskripsi pokok bahasan yang dilanjutkan dengan penyampaian materi yang diselingi dengan tanya jawab untuk menilai atau memastikan pemahaman mahasiswa. Untuk sistem penilaian mata kuliah terbagi menjadi pembelajaran teori, di mana pembelajaran teori ini untuk tugas diberi poin 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, soft skill 10%, dan sikap 10%. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum, tugas sebesar 30%, kemudian pengetahuan 10%, keterampilan 40%, soft skill 10%, dan sikap 10%. Untuk pembelajaran seminar ada penugasan 25%, presentasi 30%, penguasaan materi 25%, soft skill 10%, serta sikap 10%. Demikian penjelasan mata kuliah untuk aspek persalinan dan bayi baru lahir yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya semua? Iya, Ibu. Ya, baik. Tujuan praktek pada hari ini yaitu melakukan asuhan persalinan pada kala 2. Minggu lalu kita sudah mendapat teorinya ya, persalinan kala 2. Ada yang masih ingat apa itu kala 2? Saya, Bu. Iya, Agnes. Jadi kala 2 itu merupakan fase yang dimana dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Iya, betul sekali ya. Jadi kala 2 mulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, kemudian ada tanda dan gejala kala 2. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa tanda dan gejala kala 2? Iya. Jadi ada beberapa tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran, ibu merasa adanya tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva serta anus membuka. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu tadi 4 tanda gejala kala 2 ya. Dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan anus membuka ya. Nah, setelah kita melihat tanda dan gejala pada kala 2 ya, pada ibu, kita menyiapkan alat ya. Jadi ada persiapan alat, persiapan ruangan, persiapan penolong, dan persiapan pasien. Sekarang kita persiapkan alat dulu ya. Nah, pertama kita membuka bak patus untuk masukkan fluid ya. Nanti ini untuk oksitosin. Setelah itu kita patahkan ampul oksitosin. Nah, kemudian itu tadi persiapan alat. Setelah itu kita memakai APD ya, celemek, sepatu boot, penutup kepala, dan google atau kacamata. Ya, akhirnya penutup kepala. Dan yang terakhir kacamata. Nah, selanjutnya kita melakukan cuci tangan ya. Jadi persiapan diri termasuk cuci tangan.
Ya, kita sudah cuci tangan ya. Nah, selanjutnya kita pakai sarung tangan sebelah kanan. Kemudian mengisap opsi. Jangan lupa ditutup kembali. Nah, kemudian kita pindahkan airbag ke dekat dengan ibu ya, karena kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Tetapi sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan dulu vulva hygiene. Nah, dalam kalau ada tindakan yang akan kita lakukan sama ibu, kita harus selalu komunikasi ya. Jadi kita memberitahukan pada ibu. Jadi tetap ada komunikasi dengan ibu ya. Permisi Bu ya. Nah, saya mau periksa dalam, tapi sebelumnya saya bersihkan dulu ya jalannya. Bisa ditekuk sedikit kakinya Bu. Permisi Bu ya. Saya angkat dulu sarungnya. Permisi Bu. Nah, ini kita melakukan vulva hygiene. Kita lihat saja sesuai kondisi keadaan vulvanya ibu. Kalau misalnya dia tidak terlalu kotor ya, kita bersihkan. Tapi kalau misalnya agak kotor, kita mungkin memerlukan beberapa kapas. Ibu, permisi ya. Jari saya akan masuk untuk melakukan pemeriksaan dalam. Mungkin agak ada sakit sedikit, tapi ibu tarik nafas saja ya. Permisi ya Bu. Nah, apa yang kita periksa di dalam ya? Jadi kita memeriksa pembukaannya, presentasinya ya, kemudian hots, sudah hots berapa, keadaan ketuban, keadaan panggul. Nah, setelah itu jadi sarung tangan dicelup ke dalam larutan klorin, kemudian dibuka dalam keadaan terbalik. Baik, tadi kita sudah melakukan vulva hygiene dan pemeriksaan dalam. Nah, setelah itu jangan lupa kita kembali mengecek denyut jantung janin atau DJJ. Ya. Permisi Bu ya, saya dengar dulu denyut jantung janinnya. Permisi Bu. Setelah kita mendengar DJJ, jangan lupa kita menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga ya. Di samping itu, ini kan tadi sudah pembukaan, kita sudah memastikan pembukaan lengkap ya. Jadi kita sampaikan kepada ibunya bagaimana cara pengendalian yang baik ya. Kemudian keluarga juga supaya mendampingi ibu pada saat persalinan. Nah, Ibu tadi sudah melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan dalam sudah, pembukaannya sudah lengkap, kemudian tadi denyut jantung janinnya juga baik 140 kali. Nah, kalau misalnya Ibu sudah ada keinginan untuk mengedan, nah Ibu tarik nafas ya. Seperti itu. Nanti ada suaminya atau mungkin siapa keluarga yang akan mendampingi, nanti bisa membantu ibu untuk mengatur posisi yang nyaman ya. Harus selalu kita sampaikan ya, bagaimana caranya kita membimbing ibunya mengedan, kemudian pendampingan dari keluarga suami atau mungkin ibunya ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dalam, DJJ dan sebagainya, sudah menyampaikan juga kepada ibu. Nah, pada saat kepala sudah crowning ya, crowning itu dia 5-6 cm di vulva. Nah, ibu sekarang berkuat ya Bu ya, coba. Iya, bagus. Iya, bagus Ibu. Nah, kita dekatkan kalau Ibu sudah, kita dekatkan alatnya ya ke sini.
bagus. Iya, sekali lagi, Bu. Iya, terus. Iya. Bagus, Ibu. Berkuat lagi. Iya, terus. Jadi kita perhatikan pada saat kepala sudah crowning ya, 5 sampai 6 cm di vulva, kita lakukan perkembangan persalinan. Iya, sedikit lagi. Iya, bagus. Terus, Ibu. Iya. Ayo berkuat lagi, Bu. Iya. Nah, seperti ini ya. Kepala sudah crowning. Nah, kita Iya. Jadi satu tangan menyokong perineum, kemudian tangan yang satu di atas simfisis supaya nanti pada saat kepala lahir dia tidak melakukan refleksi yang terlalu cepat. Iya, sedikit lagi, Bu. Iya. Iya. Iya, sudah, Bu. Nah, pada saat bayi lahir kita tunggu sampai dia melakukan putaran paksi luar ya, sambil kita mengecek tali pusat apakah ada jahitan atau tidak. Nah, ini dia sudah melakukan putaran paksi ya. Kemudian kita lakukan di parietal. Nah, tangan kita di parietal ya, seperti ini. Kemudian tarik ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, kemudian ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian kita melakukan sangga susur. Lakukan penilaian awal pada bayi baru lahir. Jadi bayi sudah lahir ya. Jadi untuk persalinan kala 2 hanya sampai pada bayi lahir ya. Jadi tadi pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, sekarang coba Agnes ya yang mempraktekkan kembali. Tadi sudah didemonstrasikan. Nah, silakan Agnes mempraktekkan kembali untuk persalinan kala 2. Silakan. Ibu, nanti saya coba, tapi Ibu dampingi ya, Ibu. Iya. Nah, sekarang ini Ibunya sudah ada tanda dan gejala kala 2, Agnes ya. Nah, sekarang apa yang Agnes lakukan? Kalau sudah melihat tanda dan gejala kala 2. Persiapkan diri, Iya. alat, lingkungan, dan pasien. Iya, silakan. Pertama, Pastikan semua rambutnya masuk ya ke dalam untuk kepala. Jangan ada yang keluar-keluar. Iya, cantiknya. Pakai kacamata. untuk cuci tangan. Iya, silakan cuci tangan dulu.
Nah, kayaknya ibunya sudah berkuat nih, Nas. Nah, tuh, dia sudah mulai berkuat. Iya, silakan ibu berkuat, ayo. Ayo ibu. Dipimpin ibunya, dipimpin. Berkuat Ki, ibu. Iya. Ya, bagus ibu. Ibu Ngedan, kalau ibu, misalkan, ya, kalau ngedan. misalkan capek ibu bisa minum dulu deh ibu. Iya. Terus Ayo, ibu. dan sudah ada crowning padi ya 5 sampai 6. Kita meletakkan apa? Apa yang terlupakan? Di atas perut ibu apa? Handuk. Handuk. Ya, letakkan handuk di atas perut ibu. Itu kan ada di perusahaan belajarnya. Ya. Nanti bisa dilihat ya. Jadi kalau ada langkah-langkahnya Agnes yang belum ya, di situ sambil diperhatikan. Benar nggak ini sudah dilakukan? Harusnya dipindahkan ke sini. Ya. Ayo ibu, terus. Nah, sambil diperhatikan juga ibunya ya. Kalau kita sambil masak handphone, kita sambil pimpin ibunya. Ya, terus ibu. Iya, bagus. Nah, kalau sudah tampak, silakan dilakukan disokong. Ya. Tangan yang satunya di mana? Iya. Ayo ibu, terus ibu. Iya, bagus ibu. Lagi ibu. Sudah benar begini ibu tangannya. Ya, jadi satu menyokong ya, yang satu. Kenapa harus diletakkan itu supaya dia Supaya klitorisnya mencegah tidak robek. defleksi yang terlalu cepat. Bagus ibu. Lagi ibu. Ya, terus bu. Iya, pintar sekali ibunya. Tidak ada liputan dari pusat. Nah, setelah kepala lahir apa yang dia mati? Periksa lidah tali pusat. Kita tunggu juga sampai dia minta melakukan putaran paksi luar. Nah ini sudah ya. Nah kemudian apa? Tangannya gimana? Di parietal. Tarik nih ibu. Silakan. Ya jadi kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu apa namanya? Bahu apa? Anterior. Kemudian ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Ya, ke bawah, ke atas, kemudian tangannya gimana? Iya, pindahkan yang satu Sambil susur. ya. Jadi ini tangannya seperti ini. Nih, begini ya. Kemudian sambil susur. Jadi tarik ke bawah, kemudian ke atas. Ini menahan supaya tangannya tidak menjungkit. Coba lakukan. Ya. Oke. Ya, bayinya sudah lahir. Aduh, cantik sekali. Nah, sampai di situ salah duanya, ya. Nah, tadi kira-kira setelah melihat yang lain bisa melakukan ya. Ya, nanti gantian setelah Agnes yang lain lagi ya. Absyarika kemudian Mufli. Oke, ya jadi itu tadi persalinan pertolongan persalinan ala 2. Jadi hanya sampai pada bayi lahir. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu ibu kalau misalkan waktu Tadi ya. Waktu kalau misalkan keluar nih kepalanya ibu terus menunggu putaran paksi luar itu kira-kira lama ibu atau cepat? Tidak juga, karena biasanya kalau bayinya keluar langsung diangkat melakukan putaran paksi luar. Ya. Tapi tadi tangannya itu kurang tepat si Agnesnya tadi kan megangnya begini, ya seharusnya begini. Jadi ini yang satu ini supaya tangan yang di bawah ini tidak menjungkit. Jadi seperti ini pegangnya.
pegangnya begini. Jadi kepalanya juga bisa, tadi Agnes pegangnya begini. Nanti diperbaiki seperti ini. Kemudian tangan yang satu menyusur, ya, tangga susur. Kemudian pada saat bayi lahir seperti ini, lakukan penilaian awal bayi baru lahir secara cepat. Oke, jadi untuk asuhan pelan persalinan kala 2. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya. Ibu tadi kan ada itu penilaian bayi baru lahir. Ya. Nah, apa-apa saja itu Ibu yang dinilai? Oh iya, jadi tadi pada saat bayi sudah lahir ya, kita langsung melakukan penilaian secara cepat. Jadi ada 3 komponen yang harus kita nilai. Yang pertama, menangis ya, apakah bayi menangis kuat, kemudian warna kulit, kemudian gerakan ya, pergerakan apakah dia bergerak dengan aktif. Jadi itu yang kita lakukan penilaian secara cepat pada saat bayi baru lahir tadi. Masih ada? Mungkin sudah tidak ada Ibu. Tidak ada? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Tapi Ibu berharap kalian bisa belajar mandiri. Kalau belajar mandiri kan di luar jam kuliah ya. Jadi kalau mau belajar mandiri, penuntun belajarnya dibawa, kemudian melapor ke petugas laboratorium nanti supaya diaturkan jadwalnya. Ingat ya, 1 hari sebelum melakukan praktik harus melapor dulu supaya petugas laboratorium juga tahu dan alatnya bisa disiapkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar di rumah, membaca kembali supaya nanti bisa lebih lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.